Perjalanan dari Banyuwangi ke Bandung naik kereta api Sangkuriang kelas ekonomi masih baru sekitar seperempat perjalanan. Kalau di video sebelumnya udah ikut acara peresmian di stasiun Ketapang Banyuwangi dan lihat pemandangan alam yang bagus sepanjang jalur kereta Ketapang ke Jember. Cerita lanjutan perjalanan naik kereta baru dengan jarak tempuh terjauh kedua di Indonesia kali ini bakal lebih banyak perjalanan malam. Dimulai setelah kereta api Sangkuriang berangkat dari stasiun Jember, Jawa Timur, sekaligus bersilang dengan kereta subsidi murah, kereta api Sri Tanjung. Karena jalur dari Banyuwangi sampai ke Surabaya masih single track, jalur tunggal, setelah ini kita bakal banyak berhenti, bersilang, bergantian jalur dengan kereta lainnya. Dari Banyuwangi tadi juga banyak penumpang-penumpang yang turun di Jember, dan langsung keisi lagi sama penumpang baru yang naik dari stasiun Jember. Pertama jalan, kereta ini tuh langsung laris, tiketnya ludes terjual. Banyak juga penumpang yang cuma jarak dekat atau beli tarif parsial. Buat yang belum nonton video sebelumnya, bisa klik link di pojok kanan atas atau link di deskripsi ya. Perjalanan kereta api Sangkuriang berhenti di stasiun Jatiroto, teman-teman. Di sini kita tunggu bersilang dengan kereta api Logawa yang dari arah Purwokerto, Jogja, tujuan akhirnya ke stasiun Ketapang Banyuwangi. Karena di lintas Ketapang sampai ke Surabaya Gubeng itu jalurnya belum double track alias masih jalur tunggal, cuma satu jalur. Jadi kereta yang melintas harus bergantian. Bagi para penumpang kereta api Sangkuriang harus berhati-hati dan sampai melewati jalur 2 maupun melintas di jalur 2. Kereta api Logawa tidak lama lagi sudah berjalan langsung. Stasiun Jatiroto ini udah masuk di wilayah Kabupaten Lumajang ya, teman-teman. Tadi udah ada pengumuman kalau kereta api Logawa bakal melintas langsung. Karena kalau secara nomor keretanya emang Sangkuriang ini nomornya gede banget ya, teman-teman, 7043. Sedangkan Logawa itu 249 ya. Jadi ya harus ngalah. Cuman ada beberapa kereta yang malah salah silang sama tarif parsial atau jarak dekat kereta api Sangkuriang ini juga tergolong murah, mulai dari 90 ribuan buat kereta kelas ekonomi. Pantas saja sih tiketnya ludes dan ekonominya full seat penumpang. Kalau dari Ketapang Banyuwangi ke Bandung, tarif kelas ekonomi kereta api Sangkuriang ini sekitar 500 ribu. Wow, udah bisa dibilang tarifnya menyentuh 500 juta coy. Tapi baru dapat kereta ekonomi,
Dan armada kereta ekonominya pakai ekonomi premium stainless steel tahun 2018. Konfigurasi tempat duduknya separuh searah laju kereta dan separuhnya lagi hadap mundur. Kursinya bisa direbahin, bisa buat selonjoran, dan kedap suara juga kalau keretanya lagi ngebut. Kalau menurut kalian, worth it gak bayar tarif setengah juta buat naik kereta kelas ekonomi kereta api Sangkuriang ini? Coba tulis di kolom komentar. Kita sudah melintas stasiun Leces, Kabupaten Probolinggo. Setahu saya di petak Leces sampai Bayeman, Probolinggo itu kecepatan maksimal kereta bisa sampai 120 km per jam. Nah, Sangkuriang ini kecepatan maksimalnya kan 110 ya, tapi di GPS masih belum menyentuh angka 110 teman-teman. Baru sampai 100. Pas dulu saya naik Logawa tuh waktu 120, di sini 120. Ngebut banget. Ini belum top speed sampai 110. Di dalam kabin juga masih kedap suara ya, meskipun itu ada pintu-pintu yang nggak ditutup dan goncangannya juga minim. Masih 98 100. 18.58 kita tiba di stasiun Probolinggo, Jawa Timur ya teman-teman. Ramai banget ternyata sepertinya. Sun Pak, ada lagi penumpang yang baru naik ternyata teman-teman. Yang mau ke Bromo, turunnya di Probolinggo ya kalau naik kereta. Penumpang yang baru naik juga ramai banget ternyata. Rumahnya Mas Aldian, tadi kayak Mas Aldian turun di Probolinggo. Di Probolinggo kita bersilang dengan kereta api Ranggajati ya teman-teman. Ini kayaknya jadi satu-satunya kereta new generation stainless steel yang masuk Daop 9 Jember ya. Yang lainnya belum ada yang new gen stainless steel kayak Ranggajati nih. Nanti buat trip kereta api Ranggajati teman-teman bisa tonton videonya di pojok kanan atas ya. Perbedaan kasta kereta new gen dan non new gen. Tapi kereta kita tuh sebenarnya satu tingkat di bawahnya kereta ini. Tujuan akhirnya ke Jember. Nah, kalau ini pintunya otomatis nih, tutup sendiri. Sama-sama kelas ekonomi, tapi kalau Ranggajati kursinya udah searah laju kereta semua, ekonomi new generation. Kalau kita premium ya, meskipun sama-sama stainless steel, tapi beda kenyamanan dan beda generasinya teman-teman. Yang punya rumah turun sini. Ayo melu. Kesel ya Pak. Kan tinggal bubuk. Temenan yakin full sampai Bandung. Insya Allah. Astaga. Budal wis. Hah? Saya turu mas ini sih. Berangkat lagi dari Probolinggo. Siap. Yuk. Sampai ketemu lagi Mas Aldian. Ayo. Kita berhenti di stasiun Grati untuk tunggu bersilang sama kereta subsidi teman-teman. Dari Malang tujuan Ketapang Banyuwangi kereta api Tawang Alun ya sepertinya. Tuh di depan udah kelihatan lampunya tuh.
Hati-hati jalur 1, kereta api melintas langsung, hati-hati jalur 1. Jadi meskipun kita lebih mahal, keretanya lebih baru, lebih ngebut, ternyata ngalah juga ya sama kereta subsidi. Karena kalau secara nomor Sangkuriang ini memang lebih gede nomornya dibandingkan kereta Kawang Alun. 7043 ya? 7043 melawan 288. Jadi stasiun kecil yang dibuat untuk persilangan aja teman-teman, nggak ada aktivitas naik turun penumpang ya di stasiun sini. Jalurnya masih single track sampai ke Surabaya Gubeng. Perjalanan kita tiba di stasiun Bangil. Udah izin belum? Bertemu dengan Supas. Iya mas, nggak boleh foto-foto mas, harus izin mas. Nggak boleh mas, mas Izin dulu jangan KS, direkam mas. mas. Nggak boleh. Selain di stasiun Bangil kita juga sudah berhenti. Turunlah. Gimana turunnya? Nggak ada peronnya. Maju lah. Nah di stasiun Bangil ini juga ada percabangan jalur kereta ya teman-teman, yang menuju ke arah Pasuruan, Jember, Banyuwangi dan ke arah Malang. Panjang banget rangkaiannya. Dari Ketapang, Banyuwangi, kita sebentar lagi nggak kerasa udah mau sampai di Surabaya ya teman-teman. Tadi kita berangkat jam 3 sore, sekarang udah hampir jam 9. Jadi perjalanannya kurang lebih 5 jam lebih ya, nggak sampai 6 jam ya teman-teman. Dan kalau saya lihat di jadwal perjalanan kereta api Sangkuriang ini masih jadi kereta tercepat dari Ketapang ke Surabaya. Kurang dari 6 jam dan cuman sekitar 5 jam lebih dikit gitu. Ini penumpangnya juga ramai banget ternyata. Dari Ketapang ada yang naik, turun di Kalistel tadi kalau nggak salah juga ada, atau di mana ya tadi ya, di Jember juga ada yang turun. Bahkan tadi di Kalistel ada yang naik, turun Jember. Di Jember ada yang naik, turun di Probolinggo teman-teman. Padahal deket banget. Pas Probolinggo naik lagi kayak turun di Surabaya. Depan saya ini penumpangnya udah ganti 3 kali. Jadi hari ini tuh laris banget, tiketnya habis. Bahkan saya ngelihat emang peminatnya ini, antusiasnya masyarakat untuk kereta baru ini juga cakep ya. Mungkin karena pas long weekend bisa jadi ya, tapi nanti nggak tahu kalau kedepannya apakah tetap ramai atau enggak. Semoga aja sih tetap ramai, karena jalur ke Jember, ke Ketapang itu pemandangannya juga bagus dan juga wisatanya juga banyak. Jadi teman-teman yang mau liburan ke Ketapang, ke Banyuwangi atau ke Jember itu bisa naik kereta, opsinya jadi lebih banyak. Nanti kita lihat lagi ya di Surabaya bakal bongkar muat penumpang lagi enggak. Biasanya sih penumpangnya turun banyak banget, yang dari Jember atau yang dari Ketapang turun Surabaya banyak, terus nanti ke arah barat penumpang yang baru juga naik lagi teman-teman. Gokil emang, apalagi kelas ekonominya ini jadi inceran banyak orang sih, meskipun masih kereta premium ya. Eksekutif tadi juga ramai banget, kompartemen suites-nya aja kayaknya sisa berapa kursi doang tadi. Dan hari ini kalau saya ngecek tiket Ketapang Bandung atau Surabaya Bandung atau Yogyakarta Bandung, habis teman-teman. Untuk sekarang ini line perdana kereta api Sangkuriang, kereta ekonomi sama eksekutifnya habis. Kompartemen tadi saya ngecek sisa 1, kemungkinan sekarang juga sudah habis. Laris banget, gokil. Keren sih, perdana langsung dapat sambutan baik dari masyarakat ya. Dan untuk kereta api Sangkuriang ini dari Ketapang sampai ke Surabaya ini juga semacam kereta yang spesial banget,
karena banyak stasiun-stasiun yang biasanya kereta-kereta rute ini tuh berhenti. Kereta Sangkuriang ini melintas langsung teman-teman. Rambi Puji nggak berhenti, Rogo Jambi nggak berhenti, terus Kalistel tadi berhenti di Kalistel. Kali Baru nggak berhenti mah. Nggak masuk akal. Jadi melintas langsung, makanya perjalanan dari Ketapang Banyuwangi ke arah Jember atau Surabaya itu jadi yang paling cepat. Padahal kereta-kereta lain tuh Rogo Jambi berhenti, Kalistel berhenti, Kali Baru berhenti, Rambi Puji berhenti. Kereta ini tuh melintas langsung di beberapa stasiun itu. Gokil sih. Makanya semacam kereta baru yang ini tuh udah nyaingin kereta unggulan yang lainnya di jalur Ketapang Surabaya atau Jember Surabaya. Bahkan sekelas Pandalungan aja berhenti di Rambi Puji kan. Sangkuriang ini melintas langsung. Apa karena bawa kompartemen suite yang kereta mahal, kereta Sultan, kita nggak tahu. Dan untuk arah Jogja juga masih menjadi kereta yang durasinya cepat ya. Cuman untuk dari Ketapang Surabaya ini emang kayaknya lebih lama perjalanannya daripada yang Surabaya ke Ketapang. Karena kereta ini kalau yang dari Ketapang ke Surabaya itu kayak ngelawan arah gitu kan. Jadi banyak persilangan dengan kereta-kereta lain. Berhentinya lumayan banyak. Karena bersilang kereta lain yang harusnya cuman berhenti di stasiun kecil. Yang harusnya di stasiun kecil tuh melintas langsung, jadi harus berhenti. Bukan untuk naik turun penumpang, tapi untuk ngalah silang. Karena nomor kereta ini kan gede banget ya. 7043 atau kalau nggak salah. Sedangkan kereta lain 200-an, 100. Jadi makanya lamanya karena kalah silang. Tapi kalau yang dari Surabaya ke Ketapang, wow itu udah kayak kelas Argo coy. Gak ada silangan, gak ngalah sama apa-apa, bablas terus. Lebih 50 menit kita tiba di stasiun Surabaya Gubeng. Terlambat 6 menit dari jadwal ya teman-teman. Yang turun banyak banget dan yang naik juga banyak. Pergantian pemain tuh, mobilitas penumpangnya ramai banget ya. Seperti biasa kalau di Surabaya, kalau bawa tumbler kosong kita bisa ngisi air gratis di sini teman-teman, dekatnya Luxury Lounge, dekat pintu masuk ya. Ada dispenser air, lumayan menghemat. Yang penting tumblernya nggak ketinggalan. Loading biar tidak dehidrasi. Ya betul. Nah ini bisa disetting juga panas, dingin sama suhu ruangan. Ritual ngisi air botol minum. Pasti ngisi air. Saya jadi biasanya di Jember. Oh di Jember, yo. Aku tadi berhenti lama berani di Jember mas. Berarti Nunggu ini ya, nunggu Tanjung kan tadi ya. takutnya kehalang Tanjung kan. Jalur 5 masuk Sancaka coy. Dari Jogja tujuan akhir Gubeng ya, Sancaka sore. Tapi nanti berangkat lagi jadi Sancaka malam. Nah di Surabaya Gubeng ini sebenarnya berhentinya cukup lama ya teman-teman. Sekitar 20 menitan sebenarnya. 25 menit atau 30 menit gitu. Teman karena kita terlambat jadi ya kita waktunya kepotong ya. Sebenarnya saya mau sholat tadi di musola sebelah sana.
Kayaknya nggak nutut sih kayaknya. Di sana ada musola tuh di Gubeng Baru arahnya teman-teman. Jadi kalau teman-teman naik kereta dari Banyuwangi atau dari Jember, pas di kereta masuk jam sholat dan bingung mau sholatnya gimana, kalau keretanya lewat Surabaya Gubeng dan berhentinya lama, itu bisa sholat di Surabaya Gubeng, di Gubeng Lama ya, di sebelah sana. Ada musolanya gede banget, lumayan nyaman. Ini ada kereta Sancaka juga nih yang masuk. Seperti biasa kalau kita naik kereta ekonomi, kita nggak bisa bikin rumus atau tips nomor-nomor kursi yang searah laju kereta ya teman-teman. Ini di kereta api Sangkuriang, nomor kursinya juga ngacak. Antara ekonomi 2 dan ekonomi 3 itu beda ya. Nomor kursi 11-20 dari Ketapang ke arah Surabaya tadi itu dapat kursi yang hadapnya maju ya. Dan kursi nomor kecilnya 1-10-nya berlawanan arah kereta. Tapi di ekonomi 3 itu nomor besarnya yang kursinya berlawanan arah kereta dan nomor kecilnya yang searah laju kereta. Jadi kita nggak bisa bikin rumus ataupun tips untuk milih nomor-nomor kursi yang masih keretanya belum new generation. Ini ada kereta Sancaka teman-teman, sama-sama kereta campuran juga ya. Wah, penuh coy. Nah, Sancaka ini juga spesialis tektok jalur Surabaya Jogja. Ini datang, tuh lokomotifnya dicopot, nanti bakal dipasang lagi di sana, langsung balik ke Jogja teman-teman. Sama-sama kereta premium dan nggak bisa nebak atau bikin rumus untuk milih kursi. Ini juga beda lagi nih, kelihatan tuh dari jendelanya nih. Ekonomi 2 sama 3. Jadi ya bejo-bejoan aja. Di Surabaya Gubeng berhentinya lama teman-teman untuk kereta-kereta yang dari Ketapang, dari Jember, yang nanti lanjut perjalanannya lewat Madiun, lewat Solo, lewat Jogja. Karena lokomotifnya harus dicopot, yang tadinya ada di depan sana dicopot, bakal dipasang lagi di sebelah sini karena keretanya harus balik lagi ke arah Wonokromo. Karena percabangan jalur relnya ada di Wonokromo. Nah ini kita masih nunggu lokomotifnya nih. Dan lokomotifnya dikasih CC206, jadi biar masinisnya selalu ada di depan, tinggal copot, tempel lagi, masinisnya tinggal pindah kabin. Kalau pakai yang single kabin harus ke Sidotopo dulu, muter lokomotif atau ganti lokomotif. Sebenarnya selain kalian bisa sholat di Gubeng karena berhentinya lama, kalau kalian mau beli makanan di luar stasiun itu juga bisa teman-teman. Nanti tinggal bilang ke petugas yang ada di pintu keluar untuk beli makanan, atau kalau enggak ya ke sini nih, di sini ada gerai makanan tapi agak dikit ya. Mungkin kalau yang pilihannya banyak ada di luar sana. Itu ada food court dan warung-warung yang lain. Nanti tinggal masuknya nunjukin tiket boardingnya lagi atau pakai Face ID. Cuman ya harus diperhatikan untuk jadwal keretanya ya, takutnya ketinggalan. Jangan sampai meleset aja sih. Ini kayaknya lokomotifnya Sangkuriang ya teman-teman, diganti sepertinya. Ternyata lokomotifnya bakal diganti, bukan pakai yang tadi lagi ya teman-teman. Yang tadi dihias, sepertinya istirahat. Lokomotif yang berdinas di kereta api Sangkuriang untuk dari Surabaya menuju ke Bandung ini diganti ternyata teman-teman. Pakai lokomotif seri CC206 juga, 1356 di poin dupnya Cirebon ya, dan nggak ada hiasan bunganya. Tadi 206 1385 kalau nggak salah. Sekarang jadi 206 1356. Jadi ternyata lokomotifnya nggak dicopot terus dipindah, tapi ternyata diganti dengan lokomotif baru yang datang dari Depo Sidotopo. Ya, Gus, makasih Gus.
Jadi sampai ketemu lagi. Yuk, Mas Renaldi. Langsung berangkat karena terlambat ya teman-teman. Nah, tadi kita di belakang dari Gubeng ke arah Jogja, ke arah Bandung, ekonomi 3-nya di depan, ekonomi 2-nya satu ke belakang ya, urutannya berubah. Jadi kita sekarang di belakang lokomotif. Dan penumpangnya tetap ramai. Yang baru naik juga banyak, coy. Jam 21 lebih 21 menit, terlambat sekitar 11 menit dari jadwal. Kita melanjutkan perjalanan menuju ke arah Bandung dari Surabaya Gubeng. Masih sekitar 11-12 jam perjalanan lagi teman-teman. Penumpangnya masih rame ya. Banyak penumpang yang tadi turun terus udah keisi lagi sama penumpang baru. Nah, tadi dari Ketapang saya bilang kalau kursi di kereta premium yang dari Ketapang ke Surabaya itu madep maju, setelah dari Gubeng ke arah Bandung atau Jogja itu bakal berlawanan arah kereta teman-teman. Nah, ini saya duduk tetap di nomor 15A di ekonomi premium 2. Tadi saya dapat kursi maju dari Ketapang sampai Gubeng. Setelah dari Gubeng ke arah Jogja ke arah Bandung, kurang lebih selama 12 jam kita bakal duduk madep mundur kayak gini. Karena ada perubahan arah kereta ya. Jadi kalau nggak naik kereta eksekutif atau kereta yang new generation, itu kursinya bakal mundur kayak gini separuh perjalanannya. Mau naik Logawa, mau naik Wijaya Kusuma, Sri Tanjung, pokoknya yang belum kereta-kereta new gen, dari Ketapang, dari Jember ke arah Jogja, kalau sampai Gubeng nih pasti udah berubah arah. Jadi bakal separuhnya ngadep maju, separuhnya lagi ngadep mundur. Buat teman-teman yang masih tanya kalau misalkan dari Ketapang atau Jember ke arah Jogja atau Bandung untuk nomor-nomor kursi yang searah laju kereta itu nomor berapa, pilih aja kursi nomor berapa aja. Nanti pasti bakal dapat kursi yang ngadep maju setelah sampai Surabaya, atau tadinya dapat maju sampai Surabaya berubah arah teman-teman. Lepas dari Surabaya Gubeng jam setengah 10 ya teman-teman, saya ke kereta restorasi dan ini nggak begitu ramai ternyata. Saya belum makan malam jadi lapar, mau pesan makan. Nggak tahu menunya apa, tadi suruh duduk dulu sama mbaknya. Sama lumayan dingin ya AC-nya, jadi kita mau yang panas-panas dulu. Kalau dari Ketapang ke arah Surabaya atau ke arah Bandung, kereta restorasinya ini letaknya di antara ekonomi 1 dan eksekutif 4 ya. Ini dari Ketapang atau Surabaya itu pasti di situ letaknya teman-teman, karena nomor keretanya nggak bakal berubah. Kalau dari arah Bandung ke arah Ketapang pun juga sama ya, di antara eksekutif 4 dan ekonomi 1. Pokoknya selalu di situ sih kayaknya letak kereta makan, kereta restorasi di kereta api Sangkuriang. Jadi kalau mau deket sama kereta restorasi, teman-teman bisa pesen di ekonomi 1 atau eksekutif 4. Ini kita kayak ngebut banget cuy, langsung di gaspol. Gacor banget. Ayo sholat. Ayo sholat. Ayo sholat. Ayo, Imam Gus. Ya, ini mau sholat tuh ini. Ini mau sholat. Kamu mau makan saya? Yuk. Kita sholat dulu aja, nunggunya tadi lama. Kalau pakai sepatu nggak usah bingung, ada sandal buat wudhu juga teman-teman. Jadi di kereta restorasi itu ada musolanya ya. Musola yang bisa dipakai buat 2-3 orang, nih cukup luas musolanya. Nah kalau wudhunya kayaknya di situ nggak ada toilet yang dekat dan di situ kelas ekonomi, jadi mending ke arah kelas eksekutif aja biar wudhunya luas tempatnya. Kita cari tempat wudhu ke toilet teman-teman. Nah mending ke arah kereta eksekutif wudhunya. Ini toilet kereta eksekutif lebih luas, jadi wudhunya lebih gampang. Kalau di ekonomi lebih apa ya, sempit, karena antara eksekutif dan ekonomi kalau yang stainless steel belum new generation tuh kayak dibedain, tapi kalau yang udah new gen dia sama aja. Misi
Setelah wudhu harus balik lagi ke musola. Kita sholat dulu. Mumpung sepi. Sejauh perjalanan yang kita tempuh, jangan lupa buat beribadah, buat sholat ya teman-teman. Oke. Nah, sholatnya cuma sebentar. Ini ada sajadahnya. Kalau misalkan arah kiblat, arah keretanya ke sana, tinggal diputar aja. Ini juga ada cermin buat ngaca, sama mukena dan lain-lain biasanya. Nah, kan ada mukenanya juga, sama sarung biasanya, tapi nggak tahu sarungnya di mana. Kita makan malam dulu bersama teman-teman. Saya beli sei sapi ya. Lama nggak makan sei sapi. Tadi harganya masih sama, 55.000 sepertinya. Jadi masih dibeli Masikal sih. Ini tadi baru naik dari dapur Surabaya. Jadi ada nasi goreng Parahyangan, nasi bulgogi sama sei sapi. Nah, makan sei sapi, cuman bukan live cooking ya. Mas Dimas pesan apa Mas Dimas? Nasi bulgogi Oh, nasi bulgogi. dan tidak disangka free ini Oh, untuk dapat perjalanan free? perdananya. Karena perjalanan perdana. Kemarin dapat, sekarang dapat lagi. Kemarin belinya bulgogi juga. No, apa ya? Masikal nasi goreng Parahyangan. Nasi rendang Padang. Mas Adi beli cuanki. Mas Garda beli cuanki juga. Kita makan dulu, makan malam. Bismillahirrahmanirrahim. Lapar banget. Saya nggak jadi beli coklat panas karena itu tadi airnya udah hangat, ngisi di kupang. Alat makannya pakai yang kayu ya, ramah lingkungan teman-teman. Sambalnya pedes, jadi hati-hati saja. Wah, ada ayam, ada rendang juga ya. Lama nggak makan nasi rendang. Bismillahirrahmanirrahim. Dia lagi mensapor ini perusahaan pekerja. Masih enak. Jangan sampai itu yang remote. Sayangnya nggak live cooking ya. Jadi ini tadi dimasak dari dapur yang di Surabaya. Yang live cooking cuma ada di kereta-kereta unggulan kayak Argo Wilis, Argo Bromanggrek, bahkan Argo Semeru sama Bima nya nggak ada live cookingnya. Lokernya malah dari PKD. PKD ini, PKD ya. Emang malah nggak tahu ya boleh sama. Dari biasanya kan pada ngumumin ke region-region. Menu favorit recommended kalau naik kereta. Sei sapi, nasi goreng Parahyangan, nasi rendang, sama satu lagi bakmi Jawa, bakmi godong. Enak banget. Tapi walaupun itu juga kita lumayan.